Ada jenis lelah yang gak bisa hilang cuma dengan tidur. Ada sesak yang gak bisa dijelaskan walaupun ditanya berkali-kali. Dan ada orang-orang yang setiap hari terlihat biasa aja, padahal diam-diam sedang berjuang menjaga dirinya agar tidak runtuh. Seringnya, itu adalah anak lelaki pertama. Dia bukan manusia paling kuat di dunia. Dia juga bukan orang yang selalu tahu harus bagaimana. Tapi keadaan membuatnya belajar dewasa lebih cepat dibanding yang lain. Sejak kecil, dia perlahan sadar kalau hidup bukan cuma tentang dirinya sendiri. Ada keluarga yang harus dipikirkan. Ada orang tua yang makin hari makin menua. Ada adik-adik yang melihatnya sebagai contoh. Dan ada harapan-harapan yang tanpa sadar diletakkan di pundaknya. Awalnya mungkin dia gak sadar. Dia masih bercanda, masih tertawa bebas, masih hidup seperti anak kecil lainnya. Sampai suatu hari, dia mulai mengerti arti kata tanggung jawab. Dan sejak hari itu, hidup terasa berbeda. Dia mulai merasa gak enak kalau terlalu banyak meminta. Mulai mikir 2 kali sebelum membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Mulai sadar kalau keadaan keluarga gak selalu baik-baik aja. Dan perlahan, dia berubah jadi seseorang yang lebih banyak diam. Bukan karena gak punya cerita, tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan. Anak lelaki pertama sering merasa harus jadi penopang rumah. Walaupun sebenarnya dia sendiri masih berusaha berdiri tegak. Dia belajar menyembunyikan capek, belajar terlihat tenang, belajar menelan kecewa sendirian. Karena dia takut kalau dia ikut lemah, siapa lagi yang bisa diandalkan? Makanya, banyak anak lelaki pertama yang akhirnya tumbuh jadi pribadi yang keras pada dirinya sendiri. Dia gak terbiasa ngeluh, gak terbiasa dimengerti, gak terbiasa dipeluk saat dia hancur. Saat ada masalah, dia mencari jalan keluar sendiri. Saat hatinya penuh, dia memilih diam. Dan saat semuanya terasa terlalu berat, dia tetap bilang, aku gak apa-apa. Padahal sebenarnya tidak. Ada banyak malam di mana dia duduk sendiri, memikirkan hidup yang rasanya makin lama makin berat. Tentang uang yang belum cukup, tentang impian yang belum tercapai, tentang rasa takut mengecewakan orang tua, tentang masa depan yang terlihat samar. Dan yang paling melelahkan, dia harus memikirkan semuanya sambil pura-pura baik-baik aja. Kadang dia iri sama mereka yang bisa hidup tanpa tekanan besar, yang bisa memilih hidup sesuai keinginan hati, yang bisa jatuh tanpa merasa membawa beban keluarga. Sedangkan dia, bahkan saat ingin menyerah pun, dia masih memikirkan orang lain. Dia sering menunda mimpinya sendiri, bukan karena gak punya keinginan, tapi karena keadaan memaksanya mendahulukan hal lain. Dia ingin membahagiakan dirinya, tapi sebelum itu, dia ingin memastikan keluarganya baik-baik aja. Dan itu yang jarang dilihat orang. Semua cuma melihat dia kuat, melihat dia tenang, melihat dia bisa diandalkan. Padahal
Orang yang paling terlihat kuat seringkali adalah orang yang paling lama memendam luka. Anak lelaki pertama jarang punya tempat untuk jatuh karena sejak awal dia sudah dibiasakan untuk jadi sandaran. Saat ibu sedih, dia harus menenangkan. Saat ayah lelah, dia merasa harus membantu. Saat rumah sedang banyak masalah, dia mencoba tetap terlihat kuat walaupun pikirannya sendiri berantakan. Kadang dia pengen cerita, pengen bilang kalau dia juga takut. Pengen bilang kalau dia capek hidup dengan tekanan terus-menerus. Tapi setiap kali ingin bicara, dia malah mengurungkan niatnya. Karena dia merasa masalah orang lain lebih penting dibanding perasaannya sendiri. Akhirnya, dia memilih diam lagi. Dan terlalu lama diam bisa membuat seseorang merasa sendirian bahkan di tengah keluarganya sendiri. Yang paling berat, jadi anak lelaki pertama itu bukan cuma soal mencari uang atau membantu keluarga, tapi tentang menjadi dewasa sebelum waktunya. Tentang kehilangan kesempatan untuk benar-benar jadi anak kecil. Tentang belajar kuat, padahal belum pernah diajari cara menghadapi hidup. Tentang menahan tangis, karena takut dianggap lemah. Dan lucunya, semakin dia kuat untuk semua orang, semakin sedikit orang yang sadar kalau dia juga butuh dikuatkan. Kadang, dia cuma ingin ada seseorang yang bertanya dengan tulus, "Kamu capek ya?" Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut, tapi sekedar membuatnya merasa kalau ada yang peduli. Karena sejujurnya, anak lelaki pertama juga ingin dimengerti. Dia juga ingin didengar tanpa harus terlihat kuat dulu. Dia juga ingin punya tempat pulang saat hidup terasa terlalu kejam. Tapi hidup sering gak memberinya waktu untuk itu. Besok pagi dia harus bangun lagi, harus bekerja lagi, harus tersenyum lagi, harus menjalani semuanya lagi. Walaupun isi kepalanya sudah penuh, dan hebatnya dia tetap bertahan. Walaupun berkali-kali dihantam keadaan, walaupun sering merasa gagal, dan walaupun banyak hal gak berjalan sesuai harapan, dia tetap berjalan. Mungkin pelan, mungkin tertatih, tapi dia gak berhenti. Dan kalau kamu adalah anak lelaki pertama, coba lihat lagi perjalanan hidupmu sampai hari ini. Ada banyak hal yang berhasil kamu lewati. Walaupun dulu kamu pikir kamu gak akan kuat, ada banyak luka yang berhasil kamu tahan sendiri. Ada banyak kecewa yang kamu simpan tanpa cerita ke siapa-siapa. Dan walaupun gak ada yang benar-benar tahu sekeras apa perjuanganmu, semua itu nyata. Kamu sudah berusaha sejauh ini. Jadi kalau hari ini kamu lelah, itu wajar. Kalau hari ini kamu menangis, itu juga gak salah. Kamu bukan mesin, kamu bukan batu. Kamu manusia yang terlalu lama dipaksa kuat oleh keadaan. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Nilai dirimu bukan ditentukan dari seberapa banyak beban yang bisa kamu pikul. Dan kamu gak harus menyelamatkan semua orang sampai melupakan dirimu sendiri. Karena bahkan langit pun kadang perlu hujan untuk menurunkan apa yang terlalu lama dipendam. Jadi istirahat. Kalau memang lelah, tarik napas pelan-pelan.
kamu gak gagal hanya karena sedang capek. Dan untuk semua anak lelaki pertama di luar sana, terima kasih sudah bertahan. Meski hidup sering terasa gak adil, terima kasih sudah tetap berjalan, walaupun pundakmu penuh tekanan. Dan semoga suatu hari nanti, semua perjuangan yang diam-diam kamu simpan itu bertemu dengan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan.